Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kemarin kan Pak Gunawan sudah menerangkan ya bab keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan juga Sulaiman alaihissalam. Sang raja sebenarnya ragu. Namun setelah diyakinkan oleh Nabi Daud, barulah Raja Talut mengizinkannya. Ketika Nabi Daud maju, dengan sombongnya si raksasa merasa bahwa dirinya akan menang. Dan saat berkali-kali akan menghunuskan pedangnya pada Nabi Daud, ketika itu pula lah dia gagal. Sampai akhirnya Daud melemparkan peluru batu ke tapel miliknya di antara kedua mata sang raksasa, yang akhirnya membuatnya tumbang dengan dahi pecah. Semenjak itulah Daud dikenal sebagai pahlawan. Nabi Daud alaihissalam kemudian diangkat sebagai Raja Bani Israel saat Talut mengembuskan nafas terakhirnya. Selain dikenal sebagai raja yang pemberani, Nabi Daud juga memiliki suara yang mampu menggetarkan hati. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dituliskan bahwa sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia pada waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah, dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara merdu yang tidak diberikan Allah pada orang lain. Kemerduan suara Nabi Daud juga dikenal mampu membuat burung-burung serta binatang liar terlena saat mendengarkannya. Bahkan burung-burung itu pun turut bertasbih mengikuti Nabi Daud secara berulang-ulang. Selain dikaruniai suara merdu, Nabi Daud alaihissalam juga dikenal memiliki ilmu yang sempurna dengan kebijaksanaan penuh dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, Nabi Daud juga menjadi salah satu nabi yang dianugerahi kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala bernama Kitab Zabur. Nabi Daud juga mempunyai kekuatan dapat melembutkan serta melenturkan besi, sehingga dia dapat membuat baju besi hanya dengan menggunakan tangannya. Dan benar saja, hal itu dilakukan Nabi Daud alaihissalam tanpa bantuan api. Saat menjabat sebagai raja, Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai sosok pemimpin yang kuat dan tak terkalahkan oleh musuh siapapun juga. Hal itu dikarenakan dirinya selalu memperoleh kemenangan ketika berperang. Sosok Nabi Daud alaihissalam yang biasanya dikenal dengan kitab Zaburnya saja, ternyata memiliki beberapa keistimewaan lainnya. Siapa sangka beliau bisa menjadi sosok pemimpin yang kuat, berilmu pengetahuan tinggi, sekaligus bijaksana. Belum lagi kemerduan suaranya yang mampu membuat sekitar ikut bertasbih bersama. Nah sekarang kita kuis dulu ya. Tapi jangan lupa berdoa dulu. Satu, Nabi Daud alaihi salam adalah keturunan ke-12 dari Nabi A. Musa, B. Yakub, C. Ibrahim, D. Sulaiman. Dua, Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa pemerintahan raja A. Abraha, B. Namrud, C. Fir'aun, D. Talut. Saat menjabat sebagai raja, Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai sosok pemimpin yang kuat dan tak terkalahkan oleh musuh siapapun juga. Sosok Nabi Daud alaihissalam yang biasanya dikenal dengan kitab Zaburnya saja, ternyata memiliki beberapa keistimewaan lainnya. Siapa sangka beliau bisa menjadi sosok pemimpin yang kuat, berilmu pengetahuan tinggi, sekaligus bijaksana. Belum lagi kemerduan suaranya yang mampu membuat sekitar ikut bertasbih bersama. Lah kenapa kau di zaman now malah gaptek? Lah kenapa kau masih gaptek di zaman now? Sepertinya ngerasa melek IT itu sulit. Kagak mau tolab ilmu, akhirnya jadi penyakit. Awas TBC tak bisa komputer, itu karena malas tolab ilmu. Akhirnya kutil kurang terampil, gaptek gagap teknologi.
Kenapa kok alergi berubah? Malas belajar di komunitas. Jangan ngerasa keren dah jadi guru, hingga malas nuntut ilmu.